Assalamualaikum kawan-kawan, kembali lagi di Mauta Santai. Nah, di beberapa episode Patangko, bintang tamu akan band pop gitu. Nah, kini kok kawan-kawan agak seketik berbeda. Awak akan mau tauta jo sebuah grup musik orkes. Namanya Orkes Taman Bunga dari Padang Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di konten luak ini. Nama kontennya Mauta Santai. Terima kasih waktunya kawan-kawan Orkes Taman Bunga telah bersedia bergabung dengan awak di Siko. Awak akan bertanya tentang proses dari awal terbentuknya Taman Bunga. Apakah persisnya mungkin Wak bertanya ke kawan-kawan tuh yang punya ide pertama membuat grup Taman Bunga kok siapa kawan-kawan? Apa sejarah terbentuknya Taman Bunga kok kira-kira Pak? Terbentuknya Orkes Taman Bunga kok awalnya dari, kalau secara personalnya bahayanya ada dari kawan-kawan namanya Keron kan. Jadi Keron kok megang anak TV, kawan TV di kampus ada event kan, temu TKMT, temu karya mahasiswa TV yang kabarat 2002 kalau nggak salah. Lah Nio bikin orkes kok lah lama sih, lah jauh-jauh hari sebelum itu tuh, sebelum 2002 itu lah ada nih kan. Karena belum beraninya karena wilayah akan akustik kan, wilayah akustik tuh ndak terlalu menguasai, bukan wilayah Bang waktu itu kan. Karena ditawari ke kawan-kawan yang lain, tapi ndak ada yang respon. Misalnya ada beberapa senior lah yang sering-sering main akustik saat itu kan. Bela bang, ndak ada respon. Akhirnya karena ada tawaran dari Keron tadi itu, itu kayaknya momen bagi bang juga kawan be orkes. Dikabari lah kawan-kawan yang ada kini yang di Taman Bunga. Kok ada beberapa yang jilid 2, ada jilid 1-nya beberapa kok. Oh iya. Kebetulan satu bang lagi banyak duduk sama kawan-kawan yang di Taman Bunga gini kok, ajak lah ya, Idil, ada Uncu, ada Iam, Tonoy waktu itu. Ajak ke kawan-kawan TV ada bikin kegiatan. Be main yuk. Main apa bang? Saat itu kan. Main-main kayak gitu kan. Karena bang ingatnya memorinya saat bang SD itu tuh cukup sering mendengar musik orkes, terutama PSP pada zaman itu, Pancaran Sinar Petromak. Karena PSP saat itu tuh sekalian sama filmnya kan. Itu sama teman SD lah kan, 90-an lah, 90-an. Jadi nampaknya tua ya. Karena itu tuh ajak lah kawan-kawan. Kebetulan kawan-kawan yang lain kok bergerak di wilayah musik etnik rata-rata, termasuk bang sendiri kan. Nah, yalah, alhamdulillah lah proses main di pertunjukan pertama. Alhamdulillah dapat respon yang baik sama kawan. Tapi pada saat itu cuma sampai segitu baru, Rick. Tapi sampai segitu. Dan hari itu kami bana-bana influence-nya itu emang ke PSP dan PMR. PSP dan PMR. PSP dan PMR pada saat itu secara musikal lah, tapi secara instrumen lah kami gabung dengan instrumen daerah. Kayak kami lah pakai akordeon, pakai gendang ketumba, dan juga pakai bansi atau saluang pada saat itu. Kalau punya karya, mesti bawa-bawa karya-karya orang. Bertahan sekali pentas, habis itu break lamo, diundang lihat acara kampus. Tempat itu sempat diam berapa tahun? Ada sempat diam 2 tahun, bro, Jum? Setahun setengah lah. Setahun setengah lah ya. Mulai gerak balik kan 2000 sampai balik ya. Break setahun setengah. Tunggu Bang. Jadi awalnya tuh Orkes Taman Bunga kok 2 tahun pertama itu masih mambok-bawaan
lagu orang gitu ya Bang. Ya, masih bon lagu orang, terutama lagu PSP sama PMR pada saat itu. Nah, personilnya itu di awal-awal itu apakah ada tetap atau gonta-ganti gitu? Ada squad inti, ada squad cadangan misalnya, atau Bang? Awal-awal. Di awalnya tuh ayo Rick, penting kita asik-asikan, kita main, kita asik-asikan, kita sama selera musik ini. Nah, enggak ada pikir-pikir ke depannya gimana, apakah kita harus membentuk squad yang paten, harus yang inti atau apa gitu. Penting. Jadi saat itu siapa yang pengen main, ada alat, ada kostum, ayo. Nah, jadi sampai beberapa orang ya, lebih dari 10-an lah, Rick. Sampai Ya, senior-senior lebih 10 pun orang, kayak Ayah Emri sama Bang Susan tahu kami ini main kalian yo tunggu di panggung. Kami nak tahu menau tiba-tibanya lah di panggung aja kan, lah pakai kostumnya lah, punya alat. Ya iyalah, sampai beberapa tahun dan itu pun sampai hari ini. Sampai hari ini bahkan kawan awaknya main lah, carilah kostum, carilah alat, main lah, gitu. Iko kawan-kawan, setahu kawan-kawan orkes Taman Bunga aku kan berproses di bisa dikatakan di kampus lah, di kampus isi Padang Panjang gitu. Nah, setelah kawan-kawan manggung-manggung di awal-awal terbentuknya orkes Taman Bunga itu, bahas selanjutnya jalannya, kepikiran harus buat lagu kok gitu. Jadi ya memang proses kreatifnya tidak bisa dipungkiri, banyak memang di isi Padang Panjang di awal-awalnya pun diundang sama mahasiswa jurusan TV, dan awal mula Baraja membuat lagu pun gara-gara kawan-kawan TV juga kembali diundang oleh kawan-kawan TV bantu mata kuliahnya, diundang lah Taman Bunga di situ jadi talk show, bintang tamu talk show. Tapi kalau bisa ada lagu ciptaan Bang katanya waktu itu kalau tidak salah. Waktu itu masih ada Bung Sofwan. Iya, Sofwan. Waktu itu masih ada Bung Sofwan Bang. Jadi waktu itu Bung Sofwan waktu itu sebagai penyumbang lirik terbanyak waktu itu. Maksudnya porsi Bung Sofwan di awal-awal lagu-lagu awal-awal itu cukup banyak gitu. Jadi itulah tuh Bang, karena kawan-kawan TV menyarankan ada lagu ciptaan, jadi kami belajar membuat lagu waktu itu Tabek Cie gitu, lagu yang balada si Udin yang memang itu tuh memang inspirasinya memang cerita kami di kos, nah gitu itulah. Memang anak kuliahan gitu, cerita anak kuliahan. Mungkin perbaiki yang hijau tadi itu. Sebenarnya lirik balada Sidin itu kalau setahu kalau nggak salah itu milik Hario, milik Uncu. Jadi sebelumnya Uncuku kan iya ya. Iya, dikenal sebagai Iwan Fals-nya Pekanbaru pada saat itu kan. Banyak mengoleksi lirik-lirik yang nyentil lah kan pada saat itu. Nah, lirikku lah tersimpan aja mencibik lo Rio. Langsung protesnya. Itu punya lirik dan itu ada ya kalau nggak salah ada lah sama irama atau apa belum kan. Cuma kan Bang awak punya waktu itu kami pun masih awam lah tentang musik orkes, masih mencari lah kan tentang orkes kok. Uncu punya lirik ditawarkan, barulah kami proses bareng rame-rame kan. Terus itulah sampai masih itu kami pagalihan lu album Cik Lagu tuh lanjut. Awalnya tuh Cik Lagu produksi Bang. Ya Cik produksi Cik Lagu Rek pada saat Cik Lagu. Maksudnya harus diproduksi lah, tapi lagunya ala tabue gitu. Tapi harus diproduksi lah Bang gitu. Lagunya lah jadi gitu ya. Ayo lagunya lah jadi Cik.
Gagah bete. Sampai tambah sampailah titiknya pada 2006 balik. Sepakat kawan-kawan lah cukup rasanya lagu kan. Sepakat kawan-kawan baru kami buat album perdana Orkes Bunga yang bertitel Kita-Kita, karena bercerita ya tentang itulah keseharian kami pada saat itu tuh kan. Di penulisan liriknya itu nak Bang, Ya. apakah kawan-kawan Orkes Taman Bunga mengonsepnya tuh pada satu tema, misalnya lirik-liriknya kok bercerita tentang keseharian, ada unsur komedinya, apakah ada unsur-unsur kritikan lah, unsur kritis lah tentang kehidupan sosial. Kira-kira konsep dari lirik-lirik lagu Orkes Taman Bunga di awal-awal itu. Pada awal-awal tuh lirik Orkes Taman Bunga aku bisa katakan awal-awal tuh yang penting fun dulu, Rick. Penting fun. Kita punya lagu, nggak dulu terpatok untuk mensinkronkan dari lagu satu dengan lagu berikutnya dengan satu tema. Tapi karena kebetulan hari itu masih rata-rata kami di Orkes Taman Bunga masih kuliah, masih ya kehidupan kampus lah dengan ibu kos, dengan perkuliahan, dengan asmara lah sama zaman kuliah ya. Jadi tanpa sengaja aja sih lirik tuh terbentuknya ya tentang keseharian lah, tentang keseharian kami, makanya titelnya kita pada hari itu. Berarti diangkat dari isu-isu terdekat saya Bang ya. Iya, isu terdekat. Lah berjalan lah sampai album itu khusus dia pribadi karena pengalaman dari kelompok atau grup band sebelumnya, kayaknya hari ini harus awak dibuat baik-baik kok, maksudnya dikemas manajemen apa segala macamnya, Rik kan. Nak nio kecolongan di band sebelumnya kan nggak ada media, nggak ada publikasi digital apa segala macam kan, karena hari itu emang dimulai era digital gitu kan. Iya. Makanya akhirnya sepakat kami gaet Albert yang saat itu sebenarnya mengenalkan Albert salah satu founder dari komunitas Gubuk Kopi Solo. Oh iya. Dan Gubuk Kopi cukup harum namanya di wilayah permediaan. Ya, Pak Bert, seni media di Indonesia lah. Kami jadi sepakatnya pada segala kali kakok kan ala kasir wak ngakok yo kamanya am samba awak ngakok lo kada pu ayo ngakok wa jawab saran lah yang di kasirnya ke Pak Albert yang apalah. Pokoknya kami pinang Albert sebagai manajer pada itu tahun kabarat tuh Bang Albert bergabung di manajemen Orkes Taman Bunga itu tahun kira-kira tahun barat Bang? Tahun berapa, Bet? Awak bergabung di Orkes Taman Bunga tuh kalau nggak salah 2003 balik. Kayak berkaitan dengan konsep musik atau lirik-lirik Orkes Taman Bunga tadi. Jadi sebenarnya yang waktu awak bergabung tuh awak dulu yang mengajukan sebenarnya coba jadi left kan waktu itu. Nah, biar bantu di manajemen dah atau awak ada level gitu karena awak pikir waktu itu sair-sairnya kemudian musiknya itu sangat menarik dan sangat cukup orisinil walaupun ada influence dari PSP dan PMR tapi awak rasa waktu itu musiknya cukup orisinal pula untuk orkes yang hidup di Sumatera Barat yang sebelumnya kita pernah mendengar orkes-orkes yang kayak Orkes Gumarang, Kembang Sari dan lain sebagainya. Nah waktu itu kepikiran kayaknya ikut orkes yang baru, yang
regenerasi dari Orkes Gumarang tuh kayaknya kayak Iko sih kini. Dan dari liriknya kebetulan awak sangat Tuko itu semacam apa ya, semacam membicarakan hal-hal yang dekat dengan kita dan dikemas dengan bahasa menertawakan diri sendiri atau semacam otokritik. Nah, yang menurut awak itu cukup jarang ada di zaman itu tuh sebenarnya. Karena kan kebanyakan syair kalau ndak cinta-cintaan berarti anti pemerintahan kalian gitu kan. Maksudnya itu mungkin bagus juga, cuman awak merasa ada yang berbeda dari lirik-lirik Orkes Taman Bunga yang seperti kita merayakan sehari-hari gitu. Awak awal tahu Orkes Taman Bunga aku kalau nggak salah waktu itu saya lihat video di YouTube itu Orkes Taman Bunga manggung di kampus gitu dalam ruangan itu di mana Bang? Apakah itu masa-masa awal manggung-manggungnya Orkes Taman Bunga aku? Masih ada Sofwan waktu itu. Kalau ada Bang Sofwan masa awal di acara Padang Literary Biennale kayaknya. Berarti itu lah di luar kota, di luar kampus lah ya. Itu panggung pertama Ya, ada, panggung pertama turun gunung panggung ada. pertama luar kota. Oh, panggung pertama luar kota. Padang. Nah, di panggung tuh saya lihat kan secara visualnya kostum kawan-kawan kok agak nyentrik lah, bisa kecian nyentrik dengan warna-warni, dengan aksen-aksen yang ada oldies-nya. Nah, itu tuh awalnya saya yang mengonsep tuh Bang. Harus pakai kostum yang bentuk kok menarik gitu. Di konsep-konsep banan enggak lo Dorek, tapi cuma kami mengkaitkan dengan apa sih karena memainkan orkes itu kan menurut kami pada saat itu kan musik kan era barat tuh, era KPSP era 70-an akhir lah kan. 70-an akhir. Itu ya 70-an akhir ya beda. PSP ya. 70-an akhir jadi agak oldies gitulah. Itu sih alasannya waktu itu, makanya kebetulannya dengan nama kelompok Taman Bunga kan, jadi berwarna-warni lah kan. Kalau dari awak yang awak sempat tahu dan lihat beberapa semacam strategi promosi dari kawan-kawan Taman Bunga kok, kayak lagu karya-karya dari kawan-kawan Taman Bunga aku lah masuk ke beberapa portal musik digital lah tibunya kan, kayak Joox gitu, kayak Spotify gitu. Nah, kira-kira itu sejauh kok bahas sih progresnya, perkembangannya di portal-portal tersebut gitu. Dia progresnya intinya itu karena dia tahu animo masyarakat seperti apa sih sebenarnya kalau untuk mendengarkan karya-karya Taman Bunga aku gitu. Silahkan kawan-kawan. Oke. Ya kalau memang sejak tahun 2009 balik awal itu kita mendistribusikan lagu-lagu kita di platform digital. Ada 30 platform sih sebenarnya. Cuman yang paling populer kan itu Joox, iTunes, sama Spotify. Nah, sama YouTube musik. Waktu itu sih karena kayaknya daya beli kepingan di Sumatera Barat kayaknya belum enggak terlalu tinggi. Maksudnya tradisi membeli kaset itu di Sumatera Barat kayaknya enggak ada lah gitu kan. Iya. Jadi kita berpikir kayaknya emang harus kita distribusikan di platform digital. Nah, kebetulan waktu itu kita tes di YouTube, emang ternyata dapat sambutan yang baik lah. Sebenarnya dari komen-komen yang kita lihat di YouTube itu, ternyata kawan-kawan pengen, ada nggak lagunya di Joox, ada nggak di iTunes, kayak gitu kan. Nah, akhirnya kita upayakan untuk mendistribusikannya di
di platform digital. Nah itu pun sebenarnya kita belum pernah mencoba sebenarnya, jadi masih belajar meraba-raba bahasi caranya main-main di platform digital kok gitu. Nah akhirnya kita bisa setelah bertanya ke kawan-kawan, akhirnya kita bisa. Dan nah untuk di Spotify sama YouTube kan kebetulan emang ada itunya, apa sih, kalau kayak di Instagram ada insight-nya, jadi kita bisa ngecek sejauh sih progres. Kalau di KCN banyak bana alun juga sih Bang, cuman tapi lumayan lah terus meningkat gitu tuh. Audiensnya tuh kalau dari laporan Spotify itu Sumatera Barat, Sumatera Utara, Malaysia, Jakarta. Nah itu sih yang top 10-nya lokasi-lokasi yang mendengarkan. Nah tapi di album kedua kita bikin kepingan dan bikin kepingan fisik, tapi hanya skete, hanya 200 pieces. Kemudian nanti di awal tahun 2021 itu mungkin kita akan distribusikan lo versi digitalnya. Vinyl Pak Berya. Iya. Ke itu contohnya. Jadi itu jadi kan sebenarnya nyamanannya itu, tapi mungkin ada banyak hal yang bisa awak bahas sampai ke bahwa tanggal 24 besok kalau tidak salah ya, OTB bakal merilis album kedua. Itu aja yang awak tanya, tapi nanti sebenarnya yang awak tanya karena Albert lah nyampe tadi tentang album kedua. Nah, awak pengen tahu nih, mungkin ketika kau diupload ke YouTube, Derek, mungkin kawan-kawan bisa lo dapat informasi. Iya. Apa sih gebrakan untuk album kedua kok dari Orkes Taman Bunga gitu, baik secara ya dengan hasil diskusi ke teman-teman lah di Orkes Taman Bunga. Maksudnya belajar dari album pertama, progresnya seperti ini, seperti itu, kira-kira apa gebrakan lo di album kedua. Nah, mungkin bisa kawan-kawan menceritakan apa gebrakan untuk di album kedua. Di album kedua kok sedikit banyaknya kami menurut aku pribadi kan, sedikit banyaknya kami Orkes Taman Bunga lah bisa menemukan lah mungkin menemukan apa ya, kan lah mulai nyaman dengan karya sendiri lah gitu, nggak terpatok mungkin di album pertama masih unsur-unsur PSP atau influencer lah, influence yang kami dengar itu PSP atau PMR itu masih beberapa kental di album pertama kan. Dan di album kedua kok di album pertama kok insyaallah menurut aku pribadi kayaknya memang lah apa ya, ndak mikir awak harus ada masuk kok style ndak ada. Kalau di album kedua kok lah lebih agak jujur lah kami berkarya, lebih ke inilah Orkes Taman Bunga sambil meraba-raba masih mencari-cari gitu lah tarik untuk di album kedua. Albert atau Uncu atau yang lain? Kalau dari awak, selain itu tadi Taman Bunga lah menemukan jati dirinya di album kedua kok full gitu, Bang Arif. Nah di album pertama memang masih alun full lagu-lagu itu jati diri, tapi beberapa embrio yang menjadi jati diri Taman Bunga, beberapa lagu album pertama lah ada, dan di album pertama tuh masih agak ada eksplorasian lah gitu. Tapi di album kedua gue lah agak mulai agak mulai dewasa rasanya ya. Lah mulai dewasa dalam segi penggarapan juga lah mulai dewasa, dan ya pokoknya jati dirinya lah mulai ada di situ. Dan seperti layaknya band-band yang lah terkenal tuh PT ya, album kedua gue biasanya menjadi tolak ukurnya gitu kan untuk kedepannya Bang. Nah, secara proses teknisnya Bang, album pertama
mungkin kawan-kawan masih secara jarak masih berdekatan gitu. Nah, sementara kini kok ada beberapa dari antara kawan-kawan yang lah di luar kota. Itu apa bedanya, Bang? Secara teknisnya, proses rekamannya, apakah ngirim-ngirim file jarak jauh atau apa? Apa bedanya dari album pertama dulu? Jum. Emang album kedua kok tuh bahasa sangat momentum lah bagi orkes Taman Bunga rasanya mungkin Rick Witek. Karena ya di album kedua kok kami lah mulai berjarak ya kan, berjarak dan mulai punya kesibukan masing-masing dan emang memanfaatkan momen lah ketika berkumpul. Ayolah kita ketika berkumpul sama-sama ayolah bikin karya. Akhirnya buat karya. Ya emang agak kecian kawalan sih enggak, kan mungkin jarak aja ya si Rick di album kedua kok yang harus misalnya lah masuk beberapa materi, nunggu jadwal yang bisa datang ke studio karena jarak itu kan, dan yo di album kedua kok kawan-kawan yang ada di album pertama lah mulai ada yang ndak di sikol ya kan gitu, maksudnya ndak di satu sampai di Padang Panjang lah kan. Iya. Dan pun beberapa kawan-kawan yang di album ada yang sempat break, beberapa sempat break dulu gabung balik sado-sadonya. Jadi memang di album kedua kok kumpul sakalonyo kawan-kawan yang pernah muncul dari pertama sampai hari ini. Emang gabung lihat. Misalnya kayak akordeon ada duo, misalnya kayak bass ada duo, kayak pemain tiup ada duo, biola diimpor dikirim dari Batam ke Padang Panjang, gitu itulah. Pemain akordeon ada yang nyelesain materi cabutnya kan. Nah, masuk yang lama. Bass pun gitu bagi duo. Lagu kok Sia yang main. Karena seperti yang Bang Kicen dari awal tadi itu nggak ada batasan pada saat itu, pada dulu itu nggak ada batasan untuk siapa yang pengen main, ayo main. Oh, iya. Kalau pribadi menariknya itulah kadang karena di Taman Bunga pun nggak lo ada yang mengatakan vokal utama harus awak, vokal utama harus Uncu atau Idil, nggak harus gitu. Karena kadang awak bertepatan dengan bertumburan dengan jadwal Taman Bunga manggung, kalau nggak bisa Tony yang maju jadi vokalis. Kadang Tony nggak bisa, beko Uncu atau Idil yang jadi vokalis. Kadang Iam jadi vokalis gitu kan. Teman yang album kedua bed. Seperti yang barusan diceritakan Lepo gitu kan, bahwa kalau image mainstreamnya kan band itu sudah ala jeleh posisinya masing-masing kayak gitu kan. Vokal si itu kayak mungkin ada band-band Indonesia kayak Naif, orang taunya itu David, kayak Slang orang taunya itu Kakak gitu kan. Seperti yang barusan dijelaskan Leva, apakah memang itu di konsepnya seperti itu atau secara tidak sengaja karena untuk menyikapi kegiatan manggung pada saat itu, misalnya kayak Lepo nggak bisa, Tony maju gitu, Tony nggak bisa, Ia maju gitu, kayak gitu. Apakah tuh kawan-kawan, karena kan sebenarnya harusnya kan Leva orang tahunya Leva sino kayak gitu kan, kayak gitu misalnya. Itu ceritanya tuh. Badi Albert tuh jawabnya. Wah, benar Albert lu. Oke, ya kalau di waktu itu kan karena 2008 balik itu karena lah banyak yang mulai keluar kota. Misalnya kayak Dalev akhirnya memilih berdomisili di Bangkinang, Bang Koto, Andra memilih berdomisili di Padang, Kecil di Taluk Kuantan. Nah, jadi sempat kewalahan karena banyak sekali waktu itu project yang akhirnya kita tolak karena off air ya. Yang off air. Yeah. Nah, tapi waktu itu awak sempat berdiskusi dengan kawan
misalnya kayak Daton, Hario kayaknya harus siap jadi vokal, kemudian Dajum harus siap punya pengganti mandolin, jadi kita akan terima walaupun dengan dengan wajah-wajah yang berbeda. Selama musiknya tetap sampai lah. Nah jadi waktu itu sempat kita pikirkan strateginya, bahas sih caranya yang memunculkan kawan-kawan yang lain gitu. Maksudnya kawan-kawan yang lain harus juga menjadi tokoh untuk orkes Taman Bunga itu sendiri. Misalnya ya kalau sebelumnya kan kita tahu ya yang paling top di situ kan Dalef kan, biasanya kan orang Dalef nonton Dalef, tapi kini sebenarnya itu mulai itu sih, maksudnya sudah mulai menyeluruh, maksudnya orang-orang melihat Taman Bunga itu enggak melulu Dalef, Hario, tapi Tadonya, karena ya di media sosial kita mulai memunculkan yang lain-lain itu secara dengan porsi yang sama, yang setara. Jadi kalau Waraso gitu kayaknya orang-orang lah melihat orkes Taman Bunga itu enggak person individunya lah, tapi ya orkes Taman Bunga itu sendiri. Nah, Waraso kayak gitu, Bang. Oke. Nah, untuk di album kedua kok saya yang banyak kontribusinya untuk membuat lirik lagu gitu, membuat lagu lah ya, intinya gitu. Kalau di album kedua itu Hario dan Dajum. Oh iya. Kalau untuk lirik tuh Bang Lepo sama Hario, yang paling banyak kontribusinya. Jadi di Taman Bunga tuh Giko kerjanya tuh sampai hari ini pun ya menyambung kata Albert tadi tuh menjunjung tinggi yang namanya kerja tim gitu lah, Bete. Jadi pun di lagu-lagu pun kami tidak ada menyebutkan ciptaan personalnya, tidak ada gitu. Jadi memang orkes Taman Bunga. Taman Bunga. Jadi gitu. kerja studionya tuh gitu, Rek. Misalnya awak punya ide, lempar ke Uncu. Misalnya punya melodi vokal, lempar ke Uncu selesaikan lirik. Persoalan nada-nada chord di mana, lempar ke Idil. Nah, jadi gitu. Beko selesai itu baru lempar ke semua, baru jadilah lagu gitu. Jadi enggak kontribusi ladang di lagu, enggak lo do Uncu, enggak lo seperti itu. Jadi memang sama lah porsinya ya. Memang kerja tim lah gitu. Tapi lebih mendominasinya tuh ya misalnya awak punya melodi ke Uncu, yuk kita cari dapat lirik dari Uncu, Dajum, kama akornya Dajum. Kamari Ijum yang memastikan kama akor jalanan dan lebih ke aransemennya lebih ke Ijum, dan tetap keputusan akhir tetap dibahas sama-sama gitu. Produksi lagu recording biasanya di studio mana tuh, Bang? Kami masih si Z tuh home studio telah apa tuh, Bro? Z Audio Record. Oh, Z Audio Record. Di Padang Panjang ya. Makan diri ya, betul. Mungkin karena karena selama kok orkes Taman Bunga tuh adalah sehari-harinya kawan-kawan. Maksudnya kalau lucunya sebenarnya tidak perlu di setting lah itu tuh. Jadi kayak menggarap musik tuh kayak tidak terlalu ribet lah. Jadi ketika ada kawan-kawan yang iseng-iseng, aku bisa jadi lagu ya. Nah, baru ditanggapi dengan serius, baru digarap liriknya, dipilih-pilih teksnya, kemudian dikunci melodinya. Itu salah satu contoh bahwa lagunya hadir. Tambahannya di album Koko mungkin mungkin Pak Albert bisa nambahin kan. Emang agak pembacaan agak luas pembacaannya ya, Bert ya. Maksudnya enggak hanya sekitaran kampus kami hidup, maksudnya mulai pembacaannya ke kondisi hari ini, maksudnya kondisi saya di kondisi politik. Wah, lu ya. Atau kondisi lebih agak nasionalis lah, enggak lo Kaminang Bana lo do kita. Iya. Mungkin Albert bisa nambahin di yang secara apa lah Albert ya?
Vivian di lagu gini. Nah, lirik Ada lah. lirik lagunya itu campur-campur kah Minang Indonesia kah atau ada dialungkan dulu? Oke. Tio Eh, pendek. di lirik di album K2 itu apa ya? Kita masih membicarakan persoalan sehari-hari juga sebenarnya, tapi mungkin dalam konteks yang lebih luas. Kebetulan album K2 gue sebenarnya lah digarap dari 2009 balik. Dia emang agak molor sebenarnya. Boleh karena COVID itu kan jadi sangat lambat. Jadi ya 2009 balik itu misalnya gitu apa dari media-media nasional kan gitu sering mendengar perpecahan lah di media-media isu-isu nasional tuh dampaknya di Sumatera Barat tuh seringkali lebay gitu. Jadi kan karena kita di Sumatera Barat hanya tahu mungkin kasus itu hanya dari media dan itu hanya bisa mengkonsumsi sudut pandang media waktu itu. Nah jadi ada inisiatif dari kawan-kawan untuk merespon situasi itu. Khususnya itu di lagu Kito Badun Sana ya Bang ya. Di lagu Kito Badun Sana di situ tuh membahas tentang kurang lebih membahas sih kita mencari media, kemudian yang harus kita antisipasi dari media, apalagi membicarakan isu-isu yang sebenarnya itu sangat berjarak dengan kita. Itu terjadi di ibu kota, tapi itu di Sumatera Barat itu kayak repot penalur, padahal itu tidak kita alami sebenarnya. Nah itu yang ingin direspon kawan-kawan salah satunya. Kemudian ada bahas sih anak-anak zaman sekarang melihat sosial media, memakai smartphone dan lain sebagainya itu kita bahas loh, tapi tetap dalam konteks otokritik tadi tuh. Maksudnya kita membicarakan itu sambil lucu-lucuan karena serius-serius panalo dan kayak gitu. Nah kalau lirik mungkin itulah jadi benang merah Taman Bunga lo, kebanyakan liriknya itu emang kerat ulat belut kan. Jadi emang ada beberapa diksi yang Minang, tapi kita rasa yang awak rasa sih itu masih bisa diperkirakan oleh orang-orang di luar Sumatera Barat gitu. Jadi Minangnya tidak terlalu dikunci Minang, hanya orang Minang saja yang bisa menikmati itu enggak. Jadi liriknya Minang tapi orang luar masih bisa menerka lah. Jadi ada nego-nego itu tuh. Jadi selain kita menyampaikan poin-poin lirik itu juga semacam berusaha mempopulerkan istilah-istilahnya Minang. Dan mungkin yang awak tambahkan itu mungkin apa? Di album pertama itu secara isu itu kan bersumber dari maksudnya orang-orang Taman Bunga yang punya masalah tentang kos, masalah tentang percintaan, dan juga teman-teman yang menceliak keadaan kawan-kawan di kampus. Nah, artinya secara tidak langsung itu target pasarnya pun mahasiswa sebenarnya. Tapi ada yang aneh ketika kaset kulah dirilis, ketika lagu kulah dipublis, yang pasar dari beberapa buah lagu itu malah anak-anak itu, Bang. Soalnya kayak Mars Taman Bunga atau Gali-Gali Kaman itu disukai oleh anak-anak di umur 5 tahun ke bawah. Aku takutnya dampaknya setelah 20 tahun lagi anak-anak itu jadi aku takutnya kami seperti itu. Jadi maka di album kedua kami akan mempertimbangkan pasar yang harus kita kuasai itu sia-sia sih orangnya. Jangan sampai buku anak-anak di bawah umur yang belum ada bimbingan lah menyerap lagu-lagu gitu misalnya betul. Iya. Nah, Orkes Taman Bunga kok di awal-awal jalan itu kalau dilihat di panggung-panggung pertunjukan khususnya di Sumatera Barat tuh kan jadi sesuatu yang baru di antara band-band yang manggung muncullah sosok Orkes Taman Bunga yang beda dari yang lain. Nah, awak pengen tahu ada nggak cerita-cerita menarik ketika berproses ketika manggung misalnya gitu. Apa sih cerita-cerita menarik di balik momen-momen itu? Bisa kawan-kawan ceritakan?
banyak sih, Rik. Tapi ayo Mas, banyak yo kegilaan, keseruan yang yo pokoknya sakit-sakit lah kan. Tapi yang kalau yang sangat berkesan dari Abang tuh pernah sekali karena ada jarak jauh kan, jarak jauh Bang di Bangkinang dari Riau kan. Jadi pernah sekali kami pagi main di Solo. Pagi di Solo, itu mainnya harusnya jam 9. Bang lah berangke malamnya dari Bangkinang. Kebetulan waktu itu akhir tahun petang. Kondisi cuaca, tau lah kondisi cuaca Sumatera Barat dan Riau akhir-akhir mulai masuk Berber itu kan mulai penghujan kan. Trek yang Abang lalu itu perbukitan. Jadi lah jalan tuh hitungannya pas lah tiba subuh istirahat santai bisa main pagi. Nyata di jalan tutup. Waduh. Akhirnya ya itu tukar kostum di travel sampai panggung langsung main, siap main langsung balik ke Riau. Ganti kostumnya di travel. Ya, ganti kostum di travel. Sampai di situ langsung main dengan wajah ndak lalu, siap main, langsung cabut. Bang cabut langsung balik ke Riau, kawan-kawan pun langsung cabut ke Padang karena ngejar main lo siangnya. Di Fade jadwal itu ya. Nah, kalau pribadi itu sangat berkesan dah karena itu ndak lagi blank-blanknya ndak lalu kan tukang kostum dia Teoto sampai di panggung langsung main, habis main ndak tahu di panggung pun mengaku lah blank kan, habis main totalitas pun langsung, ya totalitas lah. Tapi ada lagi gue cek lagi Bang. Jakarta. Yang menarik di suatu hari itu ada pertunjukannya malam dan besok pagi, dan itu kalau nggak salah ada dua hari yang kita harus melakukan 3 panggung. Nah sementara kita cuma punya baju satu style masing-masing. Lalu kemudian baju yang dipakai malam tadi itu dijamu untuk besok pagi. Lalu main lagi, dan untuk besoknya baju itu harus dijamu dulu balik agar tidak baun ketiak kawan atau baun ketiak awak. Itu hal yang sangat menarik bagi kami. Ya, kalau di Taman Bunga kan awak emang memposisikan diri sebagai manajer dan banyak gawe awak di publikasi dan langsung road manager ya. Ya, menghitung lihat kemungkinan pasarnya. Jadi yang menurut yang paling berkesan tuh karena kita memulainya dari awal, maksudnya awak pun di Orkes Taman Bunga Pulau berajab jadi event dan jadi ketika di panggung oke, awal-awalnya orang nggak kenal kan, ditolok orang Orkes Taman Bunga, orang anjing maksudnya kan. Tapi kemudian secara bertahap, ternyata orang-orang hafal liriknya. Nah, jadi awak di situ merasa puas. Kayaknya secara publikasi lah lumayan sih, orang-orang ternyata hafal liriknya, bahkan setelah berani merequest lagu kan. Kemudian nah di satu sisi yang menarik ketika kayak di Padang itu kadang panggung-panggung yang biasanya hanya menghadirkan band-band metal, band-band rock, itu bisa pula menerima Orkes Taman Bunga gitu, dan bahkan di pub gitu. Jadi itu sangat berkesan sih kalau menurut Wak dalam panggung di Sumatera Barat. Itu tiba di panggung-panggung itu kiranya ternyata orang-orang hafal walaupun bajunya hitam-hitam, batato rambut gondrong kan, ternyata tahu selama ternyata ya. Ke Taman Bunga tuh langsung lunggap pinggangnya kan. Iya. Gitu, Bang. Berarti kayak karya-karyanya kawan-kawan Orkes Taman Bunga aku masuk ke platform-platform digital tadi itu, apakah itu proses itu Albert melalui apakah ada publisher atau gitu, melalui publisher kah atau itu mandiri dari kawan-kawan Orkes Taman Bunga saja? Apa proses?
Oke, yang ke platform digital itu kita pakai label sendiri. Jadi kita bikin label namanya Taman Bunga Family. Taman Bunga Family. Nah, jadi waktu itu kita daftarkan melalui salah satu situs online, platform online-nya. Nah, itu ya emang ada ketentuannya, harus ada label, kemudian pemegang hak ciptanya siapa, kemudian ya lain-lain lah yang berkaitan dengan hak distribusi. ya. Nah itu tuh kita daftarkan atas nama Taman Bunga Family katanya. Masuk yang album kedua itu Taman Bunga Family juga. Dan ya kemungkinan itu tidak tertutup kemungkinan untuk label itu nanti akan, mungkin kalau masih aktif kawan-kawan orkes di Padang, mungkin satu hari kita bisa membantu distribusikannya. Iya. Kayak itu Bang. Nah, itu mungkin para lujo dipublish, Albert. Mungkin ada beberapa setelah ikut tayang ditayangkan Erik, diupload gitu kan, diposting, awak pun akan posting itu. Nah, mungkin ada kawan-kawan di luaran situ, mungkin Dunsana Jang dan pihak-pihak yang lain tuh, ya mungkin Nio ngundang orkes Taman Bunga nih, tapi tidak tahu mungkin maksud waktu rate-nya berapakah, sumbar berapa, luar sumbar berapa, kayak gitu. Mungkin para lucu diinformasikan rate-nya orkes Taman Bunga ini. Aduh, kalau informasi rate kita masih ragu entah itu masih bisa berlaku di masa pandemi atau enggak gitu kan, karena kayaknya kini daya beli orang mengeluarkan fee agak mulai berkurang. Cuman itu bisa, itu sih emang kita membuat segmen dalam kota, luar kota itu memang kita bedakan. Kemudian kegiatan swasta dan kegiatan komunitas memang kita bedakan. Jadi kalau Nio mungkin di Japri saja mungkin, Mas. Tapi rider listnya itu udah ala itu sih, ala kita kunci memang segitu sadonya. Nah, kini Wak ingin tanyaan mengenai target ke depannya. Kan kini kok Orkes Taman Bunga sedang mempersiapkan untuk launching album. Apakah apa target dari masing-masing kawan? Mungkin pisan Beko dari sisi playernya, personil Taman Bunganya, dan dari sisi manajemennya Beko Albert, kama Taman Bunga kok akan dibawa gitu. Apa target selanjutnya? Kalau awak pribadi bergerak di wilayah musik populer lah gitu, musik populer atau entertainment lah gitu kan. Memang lewat Orkes Taman Bunga kok pertama kali gitu. Dan kalau waktu tadi bagaimana tetap continue mudah-mudahan bisa melahirkan album Taruh gitu sampai memang tidak telok gitu. Kalau dari awak pribadi seperti itu, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan audien yang lebih banyak lagi gitu. Memang kalau untuk di Sumatera Barat mungkin rasanya lah cukup banyak orang tahu gitu. Jadi akan coba baca caranya supaya mencapai luar Sumatera Barat lah gitu Bang Kaldria. Kalau Wak PTRIP, Bang Erik, ya target album kedua kok ya bagaimana karya dari Taman Bunga dapat
menjadi banyak ruang lagi, banyak tempat yang rasanya dapat diterima lebih luas lagi oleh masyarakat dan masanya, baik itu ya seperti kata Sidil, ya tidak lagi di dalam sebuah, kalau dapat mengindonesia dan negara-negara tetangga ataupun ya negara lainnya dapat menikmati dan mendengar dari lagu-lagu dari Taman Bunga. Dan tidak menutupi juga album yang kedua yang akan diluncurkan nanti tanggal 24 Oktober insya Allah itu di Padang. Paling tidak dapat memacu lagi kami untuk memberikan karya-karya yang lebih baik lagi dari yang telah kami lakukan, dan mudah-mudahan apa yang kami dalam karya album kedua ini tentunya lebih banyak yang menikmati, lebih bisa diresapi oleh kayak masyarakat dari beda-beda kalangan lah pokoknya. Bang, mungkin sedikit tambahan dari Zaini tadi. Iya. Kalau ya pastilah harapan yang lebih baik lagi kan untuk kedepannya. Ya bagaimana masyarakat semua kalangan bisa menerima karya-karya kami dan bisa diapresiasi dan itu bisa dinikmati oleh semua umur, semua kalangan, pokoknya semua masyarakat lah itu kan. Dan maunya untuk kedepannya bisa go internasional lah. Amin. Amin. Tunggu lo. Awak kira dulu Uncu ko deknya pakai jemik-jemik ya. Baso-baso bule kok kira memang kurang bule. Betul ada. Itu sebenarnya yang kawak minta sebenarnya Uncu tolong jalihkan dengan logat-logat bule itu gitu. Iya. Apa harapan Uncu, apa target kedepannya, tolong jelaskan dengan bahasa atau dengan logat-logat bule. Bule yang mana bete? Bule Amerika, bule Jepang, bulenya banyak bete. Oh, banyak lah versinya ya. Iya banyak. Sebagai Mr. Jos bete. Bule Amerika lalu. Deko baru bule Jepang sudah tuh nak. Bule Jepang. Tuanan kok pun cerita. Silakan Cu. Silakan. Kita berharap semoga Orkes Taman Bunga bisa menambah warna spektrum musikal di Indonesia karena saya yakin Orkes Taman Bunga punya space unique identity. Mereka punya different identity. Mereka tidak sama dengan kelompok musik lain. Mereka punya identity sendiri. Mereka punya konsep, punya base, punya latar belakang sendiri. Jadi saya pikir kehadiran mereka ini bisa menjadi warna baru dalam permusikan Indonesia dari tambah internasional mungkin. Dan saya berharap mereka bisa main di panggung-panggung seperti Australia, Amerika atau tempat-tempat lain dan tidak tertutup kemungkinan mereka juga akan hadir di dunia akhirat. Mereka juga akan berorkes sampai akhirat. Saya pikir itu harapan terbesar. Kita tidak dipisahkan dari dunia sampai akhirat. Amin. Salam budaya, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Ini balik ke pertanyaan awak tadi. Kini dari sisi manajemennya lah ya mungkin Albert bisa menjelaskan kama akan dibawa Orkes Taman Bunga ke depannya setelah rilis album kedua. Ya, kita berharap Orkes Taman Bunga bisa terus survive ya pastinya sepanjang hayat. Nah, tapi dalam manajemen mungkin kita perlu memikirkan situasi pandemi itu sangat memberi pelajaran sih. Maksudnya
kita jadi harus memikirkan strategi survive yang lebih matang untuk band yang nekat berdomisili di Sumatera Barat. Nah, jadi Waraso akan ada beberapa hal yang kita arahkan untuk itu tadi membangun strategi survivalnya lah biar tetap survive di Sumatera Barat. Karena kalau di misalnya kayak Orkes Taman Bunga tahun Niko berarti kita berusia 9 tahun. Karena Waraso tahu di Sumatera Barat jarang sebenarnya kelompok musik yang bergerak secara independen. 2020 8 tahun ya. Oh ya, 8 tahun. Nah, jadi Waraso di Sumatera Barat jarang sih ada kelompok musik atau band pop itu bisa bertahan lama dan makanya kita berharap Orkes Taman Bunga bisa lebih panjang umurnya dan itu kita harap bisa menginspirasi kawan-kawan di Sumatera Barat lainnya. Maksudnya kita harus pede bisa berkegiatan dari Sumatera Barat. Maksudnya kita bisa melihat Sumatera Barat adalah salah satu sentral dan bagian dari ekosistem musik Indonesia bahkan mungkin di Asia kan tahu. Nah jadi membangun itu tuh tentu kalau di Sumatera Barat pasti akan agak susah payah ya. Maksudnya kalau di Jakarta mungkin panggung itu kan lebih banyak. Sedangkan di Sumatera Barat itu bacakanya agak lebih ekstra gitu. Agak lebih berdarah-darah kalau di Sumatera Barat untuk menjadi sebuah band. Apalagi kalau ada band ada swasta yang bikin acara di Sumatera Barat kan selalu melihat band Sumatera Barat itu sekedar band vokal atau band pembuka. Nah itu sejauh itu kita selalu berusaha menegosiasi itu tuh. Maksudnya kita tidak dilihat sebagai band pembuka, itu adalah band lokal yang punya yang sama dengan band-band dari kota-kota lainnya. Nah, membangun itu sih yang butuh kesabaran. Jadi kawan-kawan di Orkes Taman Bunga dan saya harapkan itu bisa tetap sabar tentang itu karena tidaknya sejauh itu selalu menunjukkan kemajuan. Maksudnya kalau sebelumnya kita tidak pede, mengasih gitu bikin band di Sumatera Barat, kalau mau bikin band harus keluar kota. Sempat pesimis kayak gitu, tapi ternyata selalu ada kemajuan di situ. Jadi harap kawan-kawan tetap bersabar dan di jalan kita pasti akan menemukan strategi untuk survive. Nah mungkin lagi ini di manajemen kita lagi memikirkan untuk iklan di beberapa kota di luar Sumatera Barat seperti di Sumatera Utara, di Malaysia dan Singapura. Jadi itu akan ke arah sana kayaknya tahun-tahun berikutnya. Yeah. Gitu Bang. Nah, mengenai launching album lah ya. Launching album kok apa program yang direncanakan kok kawan-kawan? Apakah ada panggung kah di launching albumnya? Itu cek setelah rilis album kok, beko kawan-kawan yang mendengar kok penggemar para pendengar dan penggemar Orkes Taman Bunga, kalau ada album fisik tuh bisa di mana didapatkan? Boleh diinfokan kawan-kawan? Oke, jadi kita bikin peluncuran album itu di tanggal 24. Jadi kita bikinnya live streaming. Jadi semacam konser online, tapi ada kuota untuk 20 orang bisa hadir di lokasi. Karena situasi Kota Padang sedang zona merah, sangat membatasi jumlah orang yang hadir. Jadi kita hanya punya kuota untuk 20 orang. Nah, di situ sebenarnya secara offline kita akan menyediakan beberapa packaging tadi dan beberapa kaos sama CD-nya. Kemudian nanti itu akan kita sebar ke beberapa toko
seperti di Bukit Tinggi itu ada Kepalo Combat, kemudian di Padang Panjang itu ada Orkes Taman Bunga itu sendiri atau Bino, kerjasama dengan Bino Cafe. Kemudian di Padang itu kita akan distribusikan di bersama 3AM. Kebetulan nanti launching album itu kita berkolaborasi dengan 3AM, dan di Solok itu kita didistribusikan di Rumah Kamera. Kemudian di Pekanbaru masih kita cari sih. Dan dan yang pasti itu tersedia di online nanti. Entah itu melalui kemungkinan melalui Instagram atau mungkin kita bikin semacam akun Tokopedia, belum tahu sih. Cuman kemungkinan itu akan kita upayakan bisa diakses secara online oleh siapapun. Nah, di launching album itu kita di 3AM, kita kerjasama dengan 3AM dan didukung oleh beberapa platform juga. Ada Visualisme, kemudian ada Rumah Kamera, kemudian ada Super Kreatif, salah satu platform yang ada di Sumbar. Jadi digotong royongkan juga sebenarnya peluncuran albumnya besok. Nanti pengumuman link akses YouTube-nya itu akan ada di Instagram kita. Oke, jadi bagi kawan-kawan yang mendengar Mauta Santai ko, kalau nio info lebih lanjut tentang konser virtual launching album Orkes Taman Bunga itu bisa mengikuti infonya di Instagram Orkes Taman Bunga. Apa Instagramnya? Ya, @Orkes Taman Bunga biasa tanpa @Orkes Taman Bunga. Nah, jadi awak bisa mengikuti info-info perkembangan yang lainnya tentang Orkes Taman Bunga kedepannya di sosmed ya kawan-kawan. Dan di YouTube ada video-video baru kawan-kawan. Kebetulan minggu kemarin itu kita launching salah satu video klip untuk salah satu lagu kita, yang itu Mars Taman Bunga. Nah, video klip itu kolaborasi bersama Bukit Tinggi Vintage, Visualisme, kemudian UC Media ya, UC Media. Jadi untuk kawan-kawan itu khususnya yang disutradarai oleh Visualisme pengen bikin video klip tentang Mars Taman Bunga. Nah, yaudah, jadi waktu itu konsepnya Hario itu Mr. Josh itu bikin semacam nostalgia, jadi ada beberapa arsip-arsip panggung gitu juga ditampilkan di video klip itu, dan sudah ditayangkan sih di YouTube. Jadi kawan-kawan sudah tayang ya di YouTube Orkes Taman Bunga. Oke, jangan lupa beli kasetnya. Nah, itu jangan Tidak lupa boleh minta kalau kata kaset. Hario. sekali lagi ulang ke kawan-kawan yang mendengar, untuk mendapatkan set dan merchandise Orkes Taman Bunga itu infonya bisa diakses di sosmed, khususnya di Instagram Orkes Taman Bunga. Di situ boleh bertanya ke admin yang mengelola akunnya tentang produk-produk yang bisa didapatkan di Orkes Taman Bunga. Oke. Ya. Ini kita kasih bocoran lah tentang desain album. Jadi desain album itu dikerjakan oleh Volta Ahmad Joneva. Itu berkolaborasi dengan fotografernya Zekalfer Muharam. Jadi emang kita minta beberapa kawan-kawan kreatif untuk ikut mendesain. Bineka Rasa ya. Bineka Rasa temanya. Kemudian di dalam itu ada syair dan macam-macam. Tapi kita emang bikin handy. Tadinya kita pengen bikin berupa pajangan, jadi bisa dipajang di dalam ruangan. Tapi setelah itu kita pikir kayaknya bikin handy, nyaman di tangan. Kayaknya kalau sambil dengar di mobil kayaknya lebih seru gitu. Ya, mudah-mudahan sesuai lah di tangan. Amin. Jangan lupa tuh kawan-kawan yang mendengar, yang menonton 24 Oktober 2020 jam 20 atau jam 8 malam Indonesia Barat. Launching album kedua Orkes Taman Bunga. Oke, kawan-kawan seluruhnya, itulah
beberapa obrolan Wak dengan kawan-kawan Orkes Taman Bunga tentang proses bermusik dari awal Orkes Taman Bunga sampai rencana ke depannya lah Wak bahas tadi. Dan kami berharap harapan-harapan dan rencana ke depan untuk kawan-kawan Orkes Taman Bunga berjalan lancar dan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk kesempatan kali ini cukupkan sampai di situ kawan-kawan. Terima kasih banyak kawan-kawan Sorenyo, kawan-kawan Orkes Taman Bunga. Makasih banyak waktunya. Sama-sama Ura. Kasih banyak kesempatannya Sorenyo. Bang Arif, kasih banyak Bang. Ya, sama-sama kawan Orkes Taman Bunga. Oke. Ya, terima kasih Bang Arif, Bang Erik. Terima kasih kesempatannya untuk berbagi. Sama-sama Albert atas waktu dan kesempatannya. Dan sekali lagi Beko izin ya kawan-kawan Wak posting di YouTube Wak yang subscribernya enggak seberapa. Mantap Bang. Ya udah. Oke, makasih banyak kawan-kawan serunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang.